Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fita Triindriani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan, Program Studi Akuntansi Syariah dengan NIM 4321109. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan mengenai resumen materi sosialisasi pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Selamat menyaksikan. Sosialisasi pembelajaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan tahun ajaran 2021-2022. Sosialisasi pembelajaran ini dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 8 September tahun 2021 yang mana bertepatan pada hari Selasa sampai hari Rabu. Sospem ini mempunyai tema yaitu mewujudkan budaya merdeka belajar bagi mahasiswa sebagai duta moderasi beragama menyongsong Indonesia Emas. Di sini telah saya sertakan mengenai pamflet Sospem tahun ajaran 2021-2022 dan telah saya sertakan pula mengenai Twibbon bahwa saya bangga kuliah di FEBI, siap sukseskan Sospem 2021-2022. Untuk slide selanjutnya yaitu ada pimpinan Fakultas FEBI dengan Dekan Dr. Haja Sinta Dewi Rismawati SHMH, Wakil Dekan 1 Dr. Haji Tamamuddin MM, Wakil Dekan 2 Dr. AM Muhammad Hafid MMAG, dan Wakil Dekan 3 ada Dr. Haji Ahmad Tubagus Surur MAG. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau yang sering kita sebut dengan FEBI juga mempunyai sejarahnya tersendiri. Apa sih sejarah dari FEBI itu? FEBI IAIN Pekalongan dulunya merupakan bagian dari Fakultas Syariah IAIN Wali Songo. Kemudian pada tahun 1997 berubah nama menjadi STAIN Pekalongan atau Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Kemudian jurusan Ekonomi Syariah dulu merupakan bagian dari jurusan Syariah. Selain itu, dulu juga terdapat D3 Perbankan Syariah, namun untuk sekarang sudah tidak lagi ada. Dan pada tahun 2005 atau 2006 lahirlah jurusan baru yaitu S1 Ekonomi Syariah dan itu masih bernama atau berstatus STAIN. Kemudian menjadi besarlah dengan nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2016. Selanjutnya ada visi dan misi FEBI IAIN Pekalongan. Visi FEBI yaitu terwujudnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan sebagai fakultas terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam menuju masyarakat yang saleh, cerdas, unggul, dan moderat. Sedangkan untuk misinya yaitu 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang saleh, cerdas, unggul, dan moderat. 2. Mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional. 3. Berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama di bidang ekonomi dan bisnis Islam. 4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di tingkat global. Dan yang terakhir yaitu menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Adapun fasilitas sarana dan prasarana FEBI IAIN Pekalongan yaitu gedung yang terdiri atas 4 lantai, ruang perkuliahan terdapat 24 kelas, laboratorium ada 7 ruangan dengan 4 ruangan laboratorium komputer, 1 ruangan laboratorium akuntansi, 1 ruangan laboratorium mini bank, dan 1 ruangan laboratorium pasar modal. Selanjutnya juga terdapat poliklinik, ruang UKM, ruang dosen, ruang pelayanan akademik, kantin,
ruang laktasi, tim keamanan yang terdiri atas 9 personil, free wifi, dan tak ketinggalan pula di gedung FEBI IAIN Pekalongan ini terdapat fasilitas lift yang tidak dimiliki oleh gedung fakultas lainnya di IAIN Pekalongan. Untuk slide selanjutnya terdapat program studi FEBI IAIN Pekalongan. Di sini telah saya cantumkan gambar mengenai gedung FEBI IAIN Pekalongan. Dan untuk program studinya tersendiri terdapat 3 program studi. Yang pertama ada ekonomi syariah dengan akreditasi baik. Yang kedua ada akuntansi syariah dengan akreditasi baik. Dan yang ketiga ada perbankan syariah dengan akreditasi baik. Saya juga mencantumkan mengenai daftar mahasiswa baru tahun 2021. Prodi Ekonomi Syariah terdapat 193 mahasiswa. Prodi Akuntansi Syariah terdapat 144 mahasiswa. Dan Prodi Perbankan Syariah terdapat 159 mahasiswa. Jadi, total mahasiswa FEBI pada tahun 2021 ini sebanyak 496 mahasiswa. Kemudian bidang akademik dan kelembagaan. IAIN Pekalongan memiliki suatu sistem yang mana digunakan sebagai jendela pembelajaran seperti dalam masa pandemi saat ini yang dinamakan Sistem Informasi Akademik Terpadu atau yang biasa kita sebut dengan SIKADU. Nah, apa sih fungsi dari SIKADU itu sendiri? Fungsinya yaitu untuk yang pertama digunakan untuk melihat mata kuliah, digunakan untuk melihat jam mata kuliah, digunakan untuk melihat dosen mata kuliah, dan tentunya masih banyak yang lainnya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menggunakan kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI yang mana telah diberlakukan pada tahun 2017. Profil lulusan prodi akuntansi sendiri, yaitu prodi saya, bisa menjadi seorang akademisi, peneliti, konsultan, entrepreneur, dan yang lain sebagainya. IAIN Pekalongan khususnya Fakultas FEBI ini mempunyai 140 sampai 160 SKS atau satuan kredit semester hingga lulus. Nah, sedangkan untuk prodi saya, yaitu prodi akuntansi syariah, mempunyai 148 SKS hingga lulus. Pada semester 1 sampai 6, pembelajaran itu diisi dengan pembelajaran teoritis dan pembelajaran praktikum. Semester 7 diisi dengan kegiatan magang atau KKN, dan semester akhir yaitu diisi dengan pembuatan skripsi kuliah. Selanjutnya untuk yang ketiga ada bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan. Gedung FEBI ini dibangun pada tahun 2017, kemudian secara resmi digunakan pada tahun 2018. Gedung FEBI ini terdiri dari 3 bagian. Untuk yang pertama ada sayap selatan, ada Giant Brick, dan yang ketiga ada sayap utara. Giant Brick ini dilambangkan seperti jembatan yang sangat besar sehingga dapat menghubungkan antara sayap selatan dan sayap utara. Sayap selatan dan sayap utara pada gedung ini berisikan ruangan UKM, poliklinik, ruang jurusan, ruang kuliah, laboratorium komputer, dan tentunya masih banyak ruangan yang lainnya. Ruang ujian di FEBI ini juga merupakan ruangan yang sudah difasilitasi dengan ruangan full AC, dan tentunya sudah difasilitasi pula dengan prorektor yang sangat memadai. Fakultas FEBI ini juga terdapat ruang pojok baca yang dapat digunakan oleh para mahasiswa yang ingin membaca buku sembari bersantai. Pada slide selanjutnya akan saya paparkan mengenai Giant Brick FEBI IAIN Pekalongan, yang mana gedung FEBI terdapat 4 lantai. Untuk lantai 1 ada Subbak Akademik Kepala Subbak, lantai 2 ada ruang dekanat, lantai 3 terdapat meeting room, ruang ujian, lantai 4 terdapat lab pasar modal, mini bank, lab komputer, lab akuntansi, ruang perkuliahan, dan lain sebagainya. Di sini juga akan saya jelaskan mengenai keuangan ataupun UKT. UKT merupakan singkatan dari uang kuliah tunggal. Nah, bagaimana sih ciri-ciri dari UKT tersebut? Untuk yang pertama, UKT dibayarkan tiap awal semester. Kedua, UKT masuk ke kas negara melalui rekening institut. Dan yang ketiga, UKT dapat digunakan jika disetujui oleh Kementerian Keuangan. UKT dapat digunakan untuk keperluan apa saja? UKT dapat digunakan untuk keperluan praktikum,
KKN, KKL, PPL atau magang, ujian, kegiatan organisasi kemahasiswaan, maupun wisuda atau yudisium. Proses perkuliahan. Untuk yang pertama, pada awal semester kita itu harus membayar UKT atau uang kuliah tunggal. Kemudian juga sudah membayar, kita akan masuk ke akun Sikadu atau Sistem Informasi Akademik Terpadu. Kemudian jika sudah masuk, kita akan menginput KRS atau Kartu Rencana Studi yang nantinya sesuai dengan rencana kita sendiri. Kemudian juga proses di atas telah dilaksanakan, barulah kita dapat melaksanakan proses perkuliahan. Kemudian bidang kemahasiswaan dan kerjasama. FEBI juga memiliki organisasi kemahasiswaan, di antaranya yaitu ada Dema FEBI, Senat FEBI, dan HMJ FEBI. Selain itu, FEBI juga memiliki UKM, fakultas yang mana terdiri atas UKM FDikres, UKM Kewirausahaan, dan UKM KSPMS. UKM KSPMS ini berkaitan dengan pasar modal syariah, yang mana di situ sudah saya cantumkan bahwa itu merupakan gambar asli dari Bursa Efek Indonesia atau IDX, yang kebetulan saya sudah pernah ke sana karena waktu SMK pernah ada kunjungan industri ke BI atau IDX. Selanjutnya ada profil program studi akuntansi syariah. Visi dan misi prodi akuntansi syariah. Visi, terwujudnya program studi akuntansi syariah sebagai program studi terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama menuju masyarakat yang saleh, cerdas, unggul, dan moderat. Visi dan misi akuntansi syariah ini hampir sama dengan visi dan misi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Selanjutnya akan saya paparkan mengenai akuntansi syariah IAIN Pekalongan. Jurusan akuntansi syariah memiliki 3 peminatan, yaitu akuntansi keuangan, akuntansi sektor publik, dan auditing. Peminatan tersebut akan dibentuk mulai dari semester 5 dan semester 6. Sedangkan untuk lulusan akuntansi syariah dengan gelar S1 itu dapat menjadi seorang akademisi, peneliti, konsultan, entrepreneur yang kreatif dan inovatif, dan masih banyak yang lainnya. Prodi akuntansi syariah ini masuk dalam prodi yang masih baru karena berdiri pada tahun 2017. Slide selanjutnya mengenai materi strategi belajar di perguruan tinggi dengan judul Kiat Sukses Belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam FEBI IAIN Pekalongan yang disampaikan oleh Bapak Agus Arwani MAG selaku dosen FEBI IAIN Pekalongan. Dalam materi ini menyampaikan bahwa kuliah merupakan bagian dari investasi masa depan. Mengapa begitu? Karena dengan berkuliah, kita mempunyai pengetahuan, keterampilan, teknik, sikap, dan pengalaman yang lebih. Selanjutnya pada saat berkuliah, tentunya kita harus memperhatikan hal-hal yang harus diketahui. Untuk yang pertama, kuliah itu mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Yang kedua, jumlah ujian akan lebih sedikit. 3. Kecepatan mengajar itu akan lebih tinggi. 4. Nilai lebih tegas. Dan selanjutnya, tugas tidak akan selalu dipaksa. Di sini juga terdapat cara belajar. Tentunya setiap mahasiswa itu berbeda-beda cara belajarnya. Untuk yang pertama ada strategi belajar visual, ada strategi belajar auditori, strategi belajar kinestetik. Slide selanjutnya disambung dengan strategi belajar kelompok dan strategi belajar mandiri. Di samping itu, adapun metode membaca, yaitu ada survey, question, read, recite, dan review. Kita juga harus memperhatikan, menyimak, dan membuat catatan kuliah itu harus bagaimana. Nah, ini juga terdapat strategi menyimak aktif. Di antaranya ada jaga kontak mata, aktif di kelas, fokus, selektif dalam mencatat, dan yang lainnya. Adapun teknik mengingat, yaitu ada 5, ada grouping, menggunakan irama, visualisasi, gunakan singkatan, maupun gunakan kata kunci. Selanjutnya terdapat strategi menghadapi ujian. Kita sebagai seorang mahasiswa tentunya harus bisa mempersiapkan hal sebelum ujian dimulai,
mengerti di mana kita harus menemukan sumber penting untuk menghadapi ujian, dan mengetahui hal apa saja yang harus kita lakukan saat sedang menjalani ujian dan setelah melakukan ujian. Di sini juga terdapat bagaimana langkah-langkah dari menulis serta cara melakukan presentasi yang baik. Materi yang kedua yaitu etika mahasiswa dengan judul Etika Pergaulan Melalui Busana dan Komunikasi yang disampaikan oleh Dr. Haja Susminingsih MAG selaku dosen FEBI IAIN Pekalongan. Pengertian etika. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika komunikasi adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi, berbicara maupun tulisan di suatu masyarakat. Sedangkan etika berbusana adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku dalam kegiatan berpakaian di suatu masyarakat. Di sini juga terdapat bagaimana etika pergaulan di lingkungan kampus. Kemudian terdapat etika pergaulan di luar kampus, seperti menjadi contoh yang baik di lingkungan di mana mahasiswa itu berada. Ada etika pergaulan mahasiswa dengan dosen, yaitu membiasakan diri selalu memberi salam terlebih dahulu kepada dosen bila bertemu. Lebih baik jika dibiasakan untuk berjabat tangan. Dan yang terakhir ada etika pergaulan sesama mahasiswa, seperti biasakan menyapa teman bila bertemu. Materi yang terakhir yaitu kiat menulis karya ilmiah, ada skripsi maupun makalah yang disampaikan oleh Bapak Kuat Ismanto MAG selaku dosen FEBI IAIN Pekalongan. Materi yang disampaikan yaitu mengenai penelitian. Penelitian dapat diartikan sebagai proses mencari kebenaran dengan prinsip-prinsip ilmiah, yaitu prinsip jujur, objektif, dan sistematis. Penelitian sebagai proses mencari kebenaran umumnya dijalankan oleh seorang akademisi, peneliti, dan yang lainnya. Metode yang digunakan dalam suatu penelitian yaitu ada metode observasi, metode wawancara, metode kuesioner, dan banyak metode yang lainnya. Dari hasil penelitian diterbitkan melalui berbagai media publikasi dalam bentuk karya-karya tulis. Jadi, untuk bentuk karya-karya tulisnya tersendiri ada bentuk makalah, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, bagaimana sih kita seorang mahasiswa agar dapat menemukan ide untuk menulis? Caranya untuk yang pertama kita dapat menggunakan dengan cara pengamatan, yang kedua dengan cara membaca, dan yang ketiga dengan cara diskusi. Organisasi kemahasiswaan yang ingin saya ikuti adalah UKM FDIKRES. UKM FDIKRES merupakan unit kegiatan mahasiswa tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang berkaitan dengan bidang riset dan penelitian. Alasan saya ingin mengikuti UKM ini yaitu ingin memperoleh ilmu, pengetahuan, wawasan, serta pengalaman yang luas di dalam bidang riset dan penelitian. Itulah paparan mengenai resumen materi sosialisasi pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.